Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Ilmi. Kita lanjut materi yang sebelumnya sudah dibahas dari nomor 1 sampai nomor 25. Nah, sekarang lanjut pembahasan kita ke nomor 26. Kartu Ethernet yang dipasangkan ke dalam slot tambahan komputer untuk berhubungan dengan komputer lain membutuhkan konektor dan kabel. Jika menggunakan kabel twister pair, konektor yang diperlukan adalah jawabannya adalah RJ45. Ya, jadi contoh gambar RJ45 seperti ini saya tampilkan. Ini digunakan untuk konektor. Kabelnya itu bisa kabel UTP atau yang disebut dengan twisted pair. Ini adalah bentuk penampakan dari konektor RJ45. Bisa kamu dapatkan di toko-toko komputer. Nomor 27. Hardware yang fungsinya hampir sama dengan hub, ia bisa membagi-bagi jaringan lokal ke banyak perangkat komputer, sementara fungsi utama untuk menerima sinyal, mengirimkan data jaringan dari server ke jaringan perangkat lain adalah, jawaban dari nomor 27 adalah B, switch. Saya tampilkan gambarnya seperti ini, switch hampir sama dengan hub, memiliki banyak port. Lanjut ke nomor 28. Jaringan komputer yang menghubungkan komputer di mana masing-masing komputer bisa menjadi server maupun klien disebut dengan C. Jaringan peer-to-peer. Lanjut nomor ke-29. Istilah yang sering digunakan untuk mengukur kecepatan transfer data adalah, jawabannya adalah E. BPS. BPS adalah singkatan dari bit per second. Jadi transfer data ini dilihat dari berapa banyak bit yang bisa ditransfer dalam satuan second atau detik. Lanjut ke nomor 30. IP address suatu komputer adalah 192.168.1.251. Network address komputer tersebut adalah, jawabannya adalah B, 192.168.1.x. Nah, ini maksudnya network address komputer tersebut adalah kita bisa mengisi dari IP 1 sampai dengan IP 251. Oleh karena itu, di sini disimbolkan dengan X, itu bisa diisi dengan angka dari 1 sampai 251. Jadi jawabannya adalah dari nomor 30 B. Lanjut ke nomor 31. Pengumpulan data melalui penelitian langsung. Peneliti melibatkan diri dalam subjek penelitian. Dia tidak hanya mengamati, namun aktif berbaur dengan skala kegiatan subjek, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah, jawabannya E. Observasi partisipatif. Jadi melakukan observasi dan berpartisipasi aktif dalam penelitian tersebut. Lanjut ke nomor 32. Proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek disebut A. Wawancara. Sudah jelas ya, proses komunikasi atau interaksi mengumpulkan data dengan cara tanya jawab, ya sudah jelas. Jawabannya adalah mewawancarai atau wawancara. Lanjut nomor 33. Sumber data dalam observasi adalah A. Jawabannya tingkah laku seseorang. Lanjut nomor 34. Langkah editing dalam proses pengolahan data adalah, jawaban dari 34 yang paling benar adalah B. Proses pemeriksaan, kejelasan, dan kelengkapan pengumpulan data. Jadi dilakukan proses dari kejelasan data tersebut agar tidak menjadi data hoax. Kemudian dicek pengumpulan datanya, maka bisa langsung masuk ke dalam proses editing sebelum informasi itu dihasilkan. Jika tidak ada pemeriksaan data, kejelasan data tersebut bisa jadi informasi yang disampaikan kepada audiens
berupa informasi hoax. Oleh karena itu, kalian dalam membaca informasi yang saat ini bertebaran di internet perlu diketahui sumber kejelasan dari data tersebut ya, jangan sampai kita menjadi korban hoax. Lanjut ke nomor 35. Min, median, dan modus digunakan untuk mencari. Jawaban adalah dari pertanyaan nomor 35 adalah A, untuk mencari kelompok data. Lanjut nomor 36, yang merupakan sumber data sekunder adalah D, blog atau halaman internet. Jadi sumber data sekunder itu adalah sumber data yang bukan sumber data primer ya. Bukan dari hasil wawancara, bukan observasi atau kuesioner atau diskusi langsung, tapi kita mencari referensi lain dari blog atau halaman internet yang mungkin sumber kejelasan atau sumber referensinya bisa jadi berupa bentuk opini dari si blogger itu atau merupakan copy paste dari artikel lain. Jadi bukan langsung kepada sumber narasumber langsung gitu. Jadi jawaban dari nomor 36 adalah D. Lanjut nomor 37. Individu memiliki hak untuk menentukan apakah ia akan bergabung dengan masyarakat, kemudian akan membagi atau bertukar data pribadi di antara mereka, serta hak untuk menentukan syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi untuk melakukan hal tersebut. Hal tersebut merupakan pengertian dari B. Jawabannya adalah privacy. Jadi kita harus memiliki syarat-syarat yang dipenuhi agar privasi kita tetap terjaga ya. Lanjut ke nomor 38. Mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada pengguna melalui informasi yang dipilih seperti tabel dan grafik adalah tujuan dari E. Jawaban adalah visualisasi. Ini sudah jelas, kita ingin mengkomunikasikan sebuah informasi dari data yang sudah kita kumpulkan agar pengguna bisa dapat langsung menyimpulkan seperti apa informasi tersebut. Nah, jawabannya di sini adalah menggunakan visualisasi. Jadi kita sudah membentuk dalam bentuk grafik atau dalam bentuk video atau dalam bentuk gambar ya. Kita visualisasikan informasi tersebut, kemudian akan terlihat jelas data yang ditampilkan. Lanjut ke nomor 39. Mengurutkan sebuah data, baik itu angka 0 sampai dengan 9 atau 9 sampai dengan 0 dan huruf dari A sampai Z atau Z ke A adalah pengertian dari fungsi. Jawabannya adalah B, sort atau sortir ya. Mensortir data atau mengurutkan data ya. Ini ada di Microsoft Excel. Lanjut nomor 40. Untuk memilih data sesuai data yang disaring yang diinginkan, misalnya hanya menampilkan data yang nilainya lebih dari 70 atau menampilkan data dari wilayah tertentu dan sebagainya adalah fungsi dari A, filter. Jadi kita ingin menampilkan data-data tertentu saja, itu bisa menggunakan fasilitas filter. Lanjut ke nomor 41. Kata algoritma memiliki arti. Jawabannya adalah E, proses menghitung dengan angka Arab. Algoritma ini adalah algoritma ya. Jadi cabang atau dasar dari ilmu pemrograman. Pembuatan program dasarnya adalah algoritma. Jadi berasal dari kata algoritma yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Selanjutnya ke nomor 42. Langkah-langkah penyelesaian masalah ditulis dengan menggunakan bahasa sehari-hari merupakan pengertian dari. Jawabannya A, notasi deskriptif. Lanjut ke nomor 43. Yang disebut dengan istilah sandi semu adalah. Jawabannya adalah B, pseudocode. Nomor 44. Algoritma merupakan deskripsi urutan pelaksanaan suatu. C, instruksi. Jadi algoritma itu deskripsi urutan pelaksanaan.
dari sebuah instruksi. Lanjut nomor 45. Simbol dari diagram alir yang menunjukkan permulaan dan juga akhir dari suatu proses algoritma yaitu jawabannya adalah E. Nomor 46. Flowchart adalah algoritma yang digambarkan dengan jawabannya adalah E. Diagram. 47. Pseudocode yang digunakan dalam penulisan algoritma berupa jawabannya C. Bahasa pemrograman. Lanjut 48. Pada saat pembuatan program komputer, kapan waktu yang tepat untuk pembuatan algoritma? Jawabannya adalah D. Sebelum pembuatan program. Jadi sebelum program dibuat, dilakukan sebuah analisa perancangan sistem ya berupa algoritma. Setelah dibuat rancangan tersebut, analisis berupa analisis sistem, analisis database, dan yang lainnya. Selanjutnya dilakukan pembuatan program komputer. Nomor 49. Pencabangan suatu kondisi merupakan perintah. Jawabannya adalah B. If, then. 50. Struktur while loop digunakan untuk membuat algoritma. C. Jawabannya pengulangan. Nah, itu tadi pembahasan tentang soal informatika. Kita lanjut minggu depan dengan pembahasan materi yang terbaru. Semoga apa yang telah kamu pelajari kali ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk diputar ulang sebagai bahan pembelajaran kamu. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam informatika.